Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-169 dalam kajian tentang Masjid Setan. Baraya begini, ya, seperti yang banyak disampaikan oleh saya sebelum-sebelumnya bahwa channel ini sebenarnya dibangun awal mulanya untuk menjawab pertanyaan dari murid-murid saya. Salah satu di antara pertanyaan murid saya yang pernah menjadi video itu adalah kenapa ada gereja setan tetapi tidak ada masjid setan, pura setan, vihara setan, dan kuil setan, dan lain-lain. Saya pada waktu itu menjawab secara singkat, di dalam Kristen Tuhan dan setan itu ditempatkan secara oposisi. Jadi Tuhan menguasai sorga dan setan menguasai neraka. Sistem teologi seperti ini tidak terdapat di dalam Islam, Hindu, atau Buddha. Yang paling dekat dengan ini mungkin adalah Zoroaster yang sifatnya dualisme dalam ketuhanan. Nah, tetapi ya apapun itu, saya sudah bikin videonya. Lantas kemudian ada lagi pertanyaan, memangnya benar yakin tidak ada masjid setan? Yuk kita mulai. Baik Baraya, sebelum kita ungkap tentang masjid setan itu ada di mana dan ciri-cirinya apa, saya pengen sampaikan dulu bahwa Islam itu adalah salah satu agama yang paling banyak disalahpahami dan paling banyak dikhianati oleh umatnya sendiri. Banyak visi-visi dalam ajaran agama Islam itu dibalik, bukan dikhianati saja, tapi dibalik gitu, oleh umatnya sendiri. Salah satunya dalam hal ini adalah soal masjid. Misalkan, saya sebutkan poin-poinnya ya. Nomor 1. Kita sepakat bahwa, atau sebagian besar di antara muslim itu sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang tidak bisa atau susah sekali untuk disekulerkan. Karena banyak sekali aturan-aturan di dalam Islam yang juga terkait dengan kehidupan-kehidupan duniawi, seperti soal jual beli, soal hukum, soal tata negara, dan sebagainya. Walaupun itu adalah prinsip-prinsip yang harus diejawantahkan dan sekarang belum diejawantahkan oleh muslim. Nah, masjid itu memiliki fungsi sekuler yang sangat kuat. Jadi selain hal-hal yang spiritual, tetapi juga hal-hal yang duniawi. Misalkan bahwa Nabi Muhammad itu menjadikan masjid itu sebagai tempat pertemuan rapat untuk membahas negara. Dan rapat membahas negara itu, karena negara Madinah pada waktu itu adalah multikultural dan multi agama, maka orang Kristen, orang Yahudi juga sering rapat di dalam masjid itu. Kalau mau perang, rapatnya di masjid. Bahkan latihan perang juga kadang-kadang di dalam masjid. Kemudian menyambut delegasi-delegasi asing, orang musyrik, orang kafir, itu semuanya di dalam masjid itu. Nah, jadi masjid itu menjadi tempat untuk masyarakat. Jadi kalau ada rapat tentang kegiatan-kegiatan bermasyarakat, itu dilaksanakannya di masjid. Nah, sekarang masjid menjadi salah satu tempat yang terlalu disucikan sedemikian sehingga itu hanya buat sholat, kemudian tagonian, tek-tek dung-dung, dem, tek-tek dung-dung, dem, di-speakerin sampai ngegandengan orang-orang gitu ya. Nah, hanya yang bersifat spiritual atau yang dianggap sebagai spiritual. Sedangkan sisi-sisi yang untuk ketatanegaraan dan sebagainya itu jarang sekali kita lihat dilaksanakan di masjid-masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi masjid yang sering dihilangkan oleh muslim zaman sekarang itu adalah fungsi sosialnya. Baraya, di zaman Nabi Muhammad, masjid itu adalah tempat penampungan gelandangan. Saya mohon maaf ya, ini memang kenyataannya tempat penampungan gelandangan. Jadi di sekitaran masjid Nabi itu yang masih ada atapnya atau ada dindingnya gitu, itu dibikin satu kemah-kemah kecil atau apa gitu ya, yang ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki rumah. Orang-orang itu biasanya disebut ahlu sufah. Jadi salah satu orang yang paling terkenal di antara ahlu sufah itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Gak punya rumah, gak punya apa. Nah, dia tinggalnya di sekitaran masjid situ. Dia nggak punya pekerjaan, bahkan makannya pun harus disuplai sama sahabat-sahabat yang lain yang memiliki makanan. Kadang dia tidak makan seharian sama sekali, karena tergantung siapa yang memberi. Nabi Muhammad hanya bisa memberikan setangkup kurma untuk 2 orang. Dalam sehari itu aja yang mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi ekonomi beliau. Tetapi yang lain tidak. Nah, tetapi yang jelas bahwa masjid itu tempat penampungan dalam tanda kutip orang-orang tunawisma, gelandangan. Nah, sekarang fungsi itu dihilangkan karena masjid dianggap terlalu bersih. Banyak di antara masjid-masjid zaman sekarang yang di luar waktu sholat itu digembok, dikunci. Katanya apa? Biar tidak ada yang tidur di sana. Justru masjid di zaman dulu itu tempat tidur untuk orang-orang gelandangan, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Baraya kan kalau ikut perjalanan jauh gitu kan, naik mobil, naik apa, istirahat cuman untuk beberapa saat melepas lelah aja, itu kan semestinya di masjid. Jadi masjid itu dibuka, memang fungsinya dari zaman dulu itu untuk seperti itu.
Tapi kan nanti itu orang bikin kekotoran di masjid, misalkan tidur sambil ngacai gitu ya. Ya misal, kalaupun ngacai seperti itu, ya tugas DKM-nya untuk membersihkannya, tugas pengurus masjidnya untuk membersihkannya. Loh, berarti pengurus masjid? Ya memang pengurus masjid, makanya pengurus masjid itu dijanjikan sorga, karena kegiatan yang dilakukan di sana bukan hanya tiduran di masjid, bukan hanya menjaga masjid, tapi menjaga hal-hal yang terjadi di dalam masjid, termasuk jaga gelandangan dan sebagainya. Makanya dikasih iming-iming pahala yang sangat tinggi, kan begitu. Coba Baraya bayangkan, seandainya masjid sejak awal tidak memiliki fungsi sosial, tidak menjadi tempat gelandangan misalkan, itu kita akan kehilangan 7.000 hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, maksud saya bukan berarti si masjid sekarang jadi tempat penampungan orang-orang seperti itu. Maksud saya adalah masjid itu memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, yang sekarang banyak diabaikan karena masjid-masjid zaman sekarang cenderung sekuler, cenderung menganggap bahwa ini hanya sekedar tempat spiritual belaka, tetapi tidak memiliki fungsi sosial sama sekali. Kemudian fungsi yang ketiga, masjid itu kadang-kadang juga bisa digunakan untuk orang-orang kafir. Jadi maksudnya Baraya, masjid itu seperti yang saya sampaikan di poin nomor 1 itu adalah bagian dari fasilitas kaum muslimin untuk masyarakat. Jadi rapat kalau untuk negara bisa di dalam masjid, untuk RT RW bisa di dalam masjid, tidak usah ada gedung serbaguna misalkan seperti itu. Nah, termasuk juga bahkan untuk fasilitas orang-orang Kristen, untuk orang-orang Yahudi kalau memang ada. Di zaman Nabi itu pernah menjadikan Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, untuk menjadi gereja selama beberapa jam, sekitaran asar sampai maghrib. Karena pada waktu itu datang delegasi orang-orang Kristen 60 orang Najran. Dia ngomong di situ, saya mau bikin perjanjian dengan Nabi Muhammad, dengan Madinah, bla 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 bla. Nabi Muhammad oke, tapi ngajak debat dulu. Bukan ngajak debat, ngajak diskusi, ngajak masuk Islam. Orang-orang itu gak mau masuk Islam, debat panjang dengan Nabi Muhammad. Lalu pas waktunya kebaktian, Muhammad, saya mau kebaktian dulu. Di mana tempat yang bagus kira-kira? Di sini aja, kata Nabi Muhammad, menunjuk Masjid Nabawi. Waduh, jangan atuh, saya mau cari tempat yang bersih aja di sekitar sini. Enggak, di sini aja nggak apa-apa. Nah, jadi Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, itu dijadikan gereja. Sahabat-sahabat yang lain protes, woi, apaan itu? Kata Nabi Muhammad, biarkan. Sok, kitanya pergi semuanya, masjid itu lalu dimiliki dalam tanda kutip oleh orang-orang Najran Kristen itu selama beberapa jam oleh 60 orang itu untuk melakukan kebaktian. Nah, ya mungkin sekarang itu agak asing, tetapi maksudnya di zaman Nabi itu dilakukan. Jadi maksud saya adalah kalau sekarang ada orang Kristen yang meninggal di sekitaran kita gitu ya, diumumkan sama masjid, ya nggak apa-apa. Karena masjid itu secara spiritual itu untuk kaum muslimin secara eksklusif. Tetapi masjid juga memiliki fungsi-fungsi yang terkait dengan kemasyarakatan, kenegaraan dan sebagainya. Dan itu sekarang menjadi asing sekali bagi muslimin. Masalah yang keempat, nah ini masjid itu tidak boleh dibangun terlalu banyak. Maksudnya saya mohon maaf ya, di zaman dulu, di zaman Nabi itu satu kota satu masjid, karena populasi kota pada waktu itu masih sangat sedikit, dan satu kampung satu masjid kecil atau langgar atau musola begitu ya. Nah sekarang kan sudah sangat padat, sudah sangat banyak. Bagaimana? Apakah masjid boleh? Ya makanya orang-orang NU ya biasanya bikin tuh masjid besar, masjid agung, masjid musola, langgar apa dan sebagainya. Ini untuk mensiasati fatwa-fatwa ulama zaman dulu untuk menyebut bahwa masjid itu tidak boleh dibangun terlalu banyak gitu, dan masjid itu tidak untuk mengganggu orang lain. Jangan gara-gara istilahnya beribadah kemudian mengganggu orang lain. Ibadah yang mengganggu orang lain itu bisa haram, Baraya. Misal Baraya baca Quran tapi di sebelahnya ada yang lagi sholat dan jadi terganggu baca sholatnya, itu baca Qurannya jadi haram gitu. Nah sekarang masjid-masjid itu pakai toa yang kenceng-kenceng gitu ya, kemudian gandeng, kemudian bikin ya azan mah ya udah keras, terus ada pengajian, ada tagonian yang tadi itu tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dem, yang kayak gitu berulang-ulang seperti itu haram, Baraya, hukumnya itu haram. Bahkan azan pun kalau terlalu keras itu hukumnya bisa makruh. Azan, apalagi ini yang hal-hal yang sholawatan dan sebagainya, apalagi sekarang sholawatan itu anak-anak kecil gitu ya, rebutan ketawa-ketawa di situ. Nah ini kalau ini mengganggu orang lain, ini bisa jadi haram statusnya.
Kan memang ada fatwa dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa suara speaker masjid itu tidak boleh terlalu kencang. Di negara-negara Timur Tengah itu dibatasi. Dan kalau ada yang melanggar itu hukumannya bisa sangat berat. Lanjut ya. Poin berikutnya tentang masjid yang aturannya sering dikhianati oleh kaum muslimin zaman sekarang. Di antaranya apa? Di antaranya adalah masjid itu batasannya adalah dibersihkan, diharumkan. Tapi jangan dineko-nekokkan, jangan dianeh-anehkan. Maksudnya, jangan direnovasi sampai sedemikian jadi megah, jadi bagus, dipakein emas, dipakein sutra, dipakein kaligrafi yang kelewat mahal, dan sebagainya, keramiknya putih, apa dan sebagainya. Itu dilarang keras, Baraya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman memang akan terjadi hal yang seperti ini, dan itu adalah tanda kiamat. Nabi Muhammad menegaskan bahwa saya tidak diperintahkan untuk memperindah masjid. Misal begini Baraya, ini batas mubazirnya, lihatlah, ini menarik sekali. Di zaman Nabi Muhammad itu sering kesal gitu. Bukan sering kesal, sering curhat gitu. Kalau lihat Masjidil Haram, Ka'bahnya, beliau itu selalu bilang, ini Ka'bah tuh bentuknya salah, gak kayak gini. Dulu waktu awal mula diciptakan, dibangun itu gak seperti ini. Memang Ka'bah itu kan pernah ke bawah banjir, runtuh gitu ya. Kemudian pas zaman kakeknya Nabi itu dibangun lagi. Nah, pas Nabi lahir, kemudian menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu Nabi Muhammad itu ngelihat, ini sesuai wahyu yang saya terima, Ka'bah tuh bentuknya gak seperti ini. Renovasinya kemarin dulu itu salah gitu. Lalu sahabat-sahabat yang lain, ya udah tuh Nabi, kita bangun aja sesuai wahyu. Gak usah lah. Kenapa? Karena Nabi khawatir orang-orang musyrik ngeributin itu. Jadi Nabi Muhammad tidak memprioritaskan pembangunan Masjidil Haram, masjid paling suci umat muslim, untuk menghargai orang-orang musyrik pada waktu itu, atau untuk tidak membuat keresahan di kalangan orang-orang musyrik. Kan aneh. Terus Nabi Muhammad bilang, ya nantilah kalau ada dananya kita renovasi. Sampai Nabi wafat tidak ada dana itu. Kenapa? Emangnya Nabi nggak punya uang? Nabi selalu punya uang, tapi Nabi memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, pada waktu itu Masjidil Haram masih dalam bentuk pagar kecil gitu ya. Inilah yang menyebabkan orang-orang Islam generasi awal, sahabat, generasi tabi'in gitu, bahkan sampai imam mazhab yang 4, itu semuanya sepakat melarang menghias masjid dengan material-material yang mewah. Emas, perak, atau apa yang sekarang mewah-mewah banyak gitu ya. Nah, nggak boleh. Kenapa? Selama di samping-sampingnya itu, di sekeliling masjid itu atau jamaah masjid itu masih ada yang miskin, maka haram untuk bikin bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Karena sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya. Kalau mau bermewah-mewahan, kasih sumbangan sama si fakir miskin itu. Buat mereka bisa berkarya, buat mereka bisa bekerja, buat mereka bisa sejahtera, masjid itu diabaikan dulu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz misalkan, salah seorang khalifah yang sangat soleh, terkenal sangat soleh, itu pernah datang seorang penjilat gitu ya. Pak Khalifah punten, kan penjilat ya. Pak Khalifah itu di sana, saya mau bikin masjid agung, direnovasi jadi bagus. Ini proposalnya nih, silahkan dibaca-baca dulu aja Pak. Ini Umar bin Abdul Aziz sama sekali tidak mau baca itu, langsung dirobek, dibuang ke mukanya. Saya gak akan gunakan uang kaum muslimin untuk bikin perabotan-perabotan mubazir. Lalu kemudian diselidiki, emang uangnya digunakan untuk apa kalau tidak untuk merenovasi masjid? Ternyata dibangun untuk bikin jembatan. Jadi jembatan itu lebih penting daripada merenovasi masjid menjadi bagus. Nah, wah itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, inilah orang-orang Islam di zaman dulu itu tidak sekuler, Baraya. Membangun infrastruktur itu sama atau bahkan mungkin lebih penting daripada merenovasi atau membangun masjid. Karena jembatan itu, nanti kan kalau ada orang yang sakit buru-buru ke rumah sakit, kalau jalannya bagus, kan terselamatkan dan sebagainya. Jadi mikirnya itu nggak sekuler. Sekarang kita kan mikirnya sekuler aja gitu. Tapi kan masjid itu simbol Islam. Kalau orang-orang lihat betapa agungnya Islam dilihat dari masjidnya, kan enak juga. Bukan, Baraya, Islam itu tidak seperti agama yang lain. Islam itu tidak punya simbol. Kristen punya salib, misalkan Buddhisme punya swastika, ya, yang Mahayana khususnya ya, dan yang lain-lain itu punya simbol. Tetapi Islam tidak memiliki simbol. Tidak bulan bintang, tidak bentuk masjid, tidak bentuk apapun. Bahkan masjidnya pun bukan simbol. Simbol Islam itu adalah kaum muslimin. Kalau kaum musliminnya ngaco seperti sekarang, maka Islam akan dipandang hancur karena mereka adalah simbolnya. Kalau kaum musliminnya baik, maka Islam akan dipandang baik. Ya, tapi kan masjid itu harus diperindah karena itu adalah rumah Allah.
bukan rumah Allah juga, Baraya. Allah itu tidak tempat tinggal di masjid. Allah itu tinggal di hati orang-orang yang beriman. Nah, jadi sekarang masjid setannya di mana? Masjid setannya itu adalah, saya sempat katakan tadi, pertama, masjid yang dibangun terlalu bermegah-megahan dan bermewah-mewahan itu disepakati oleh para ulama haram karena itu mubazir, karena itu buang-buang harta untuk kesia-siaan. Nah, Indal mubazirina kanu ihwana sayatin. Jadi maksud saya adalah semua yang, maaf ya ketawa, tapi semua yang mubazir-mubazir itu adalah saudaranya setan. Jadi maksudnya kemubaziran dalam masjid itu adalah saudaranya setan. Jadi mungkin saja itu disebut sebagai masjid setan kalau mau dicocokologikan. Tetapi apapun itu, saya pengen mengingatkan kembali Baraya bahwa masjid itu memang fungsinya adalah untuk kebaikan sosial, spiritual, untuk tata negara, untuk negara dan sebagainya. Jangan dipersempit menjadi hal-hal yang sekuler seperti yang kita lihat sekarang. Masjid begitu eksklusif, begitu dangkal dan sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Maaf mengecewakan. Saya Guru Gembul. Silakan simak video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.